Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya izin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu semua, baik yang mungkin udah lama ngikutin kita maupun yang masih baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas nih Bapak Ibu semua, cara menentukan risk to reward untuk bisa profit konsisten di dalam pasar forex. Nah, kenapa materi ini perlu dan penting? Karena mau gimana-gimana pun namanya kita trading, itu tentu ada resikonya. Nggak ada namanya kita trading itu nggak ada resiko. Semua bisnis itu ada resikonya. Nah, di balik resiko itu terdapat peluang. Peluang apa? Peluang keuntungan. Nah, gimana sih cara kita ngatur berapa yang kita dapetin sama resiko yang kita siap hilang di pasar? Ini harus imbang. Kenapa? Karena kalau ini risk to reward-nya udah nggak imbang, itu ada masalah nanti ke depannya dalam tradingnya kita. Nah, ini coba lihat nih Kak Amel nih. Ini kan ada gambar timbangan ya ini ya. Iya, betul betul. Nah, ini harus kalau bisa timbangan yang kita dapetin reward-nya itu harus lebih besar daripada rasio. Nah, kalau misalnya timbangannya rata kayak gini, ini kita sebut resikonya 1:1 nih. Jadi ruginya satu, siap untungnya juga satu. Cuma untuk risk to reward yang bagus gimana? Itu nanti kita coba bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, sebelumnya saya ingin kasih disclaimer dulu untuk Bapak Ibu semua. Semisal mana saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun juga untuk mengumpulkan dana investasi dalam bentuk apapun juga. Jadi kalau ada yang pakai nama saya terus bilang fixed income, passive income, apalagi robot gitu-gitu dan kawan-kawan itu hati-hati penipuan. Saya nggak pernah nawarin kayak gitu-gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebelum saya lanjut, untuk Bapak Ibu yang masih baru, saya ingin kasih disclaimer dulu nih. Kalau misalnya dalam industri forex, itu adalah salah satu industri keuangan yang paling berbahaya. Dan tidak ada jaminan keuntungan dalam perdagangan forex. Maksudnya apa? Nggak ada orang di dunia ini yang bisa jamin 100%. Bapak Ibu pencet langsung profit. Tiap hari nggak ada ruginya, itu nggak ada. Kalau ada pun, kayak kasusnya robot trading, nah itu hati-hati penipuan. Ujung-ujungnya money game. Jadi kita sekarang kalau udah tahu kasusnya, kita lebih realistis saja lah. Dan lebih berhati-hati dalam menaruh uangnya kita. Nah, terus yang kedua, hati-hati sama penipuan dalam perdagangan forex. Ingat, forex itu adalah perdagangan. Kita memperdagangkan suatu aset, bukan investasi. Jadi forex itu bukan aset investasi ya Bapak Ibu. Kalau pengen investasi, silahkan ke saham, silahkan ke obligasi, silahkan ke reksadana, dan silahkan lari ke cryptocurrency. Forex itu murni perdagangan, bukan investasi. Kalau ada yang iming-iming investasi, maka tinggalkan saja. Nah, yang ketiga, selalu gunakan stop loss dan target profit yang baik untuk bisa mengelola resiko dengan baik. Nah, kalau misalnya kamu pakai stop loss gimana, Leo? Ya nggak apa-apa aja kalau nggak mau pakai stop loss. Tapi tentukan dulu batasan ruginya kita berapa, titik nyerah kita di mana. Nah, itu jangan sampai kita trading itu nggak ada titik menyerahnya. Kayak banteng tuh Kak Amel. Semua diseruduk aja di depan. Nah, ujung-ujungnya apa ya? Bubar. Jadi trading itu harus realistis lah kalau saya bilang. Harus pinter kayak kita main catur, tahu kapan mundur, tahu kapan harus dikorbanin pionnya untuk mencapai suatu tujuan. Sama yang keempat, coba pertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan politik itu yang dapat mempengaruhi nilai daripada mata uang tersebut. Karena namanya kita trading forex ya Ramel ya, yang kita perdagangkan juga duit. Duitnya dari mana? Dari bank sentral yang kan dipengaruhi oleh apa? Kebijakan moneternya, kebijakan fiskalnya, kebijakan pemerintahnya. Jadi itu harus jadi pertimbangannya kita. Jadi nggak bisa kita buy nge-sell euro cuma berdasarkan apa, wangsitnya doang, iming-iming dari Kak Amel, nggak bisa, nggak boleh gitu. Jadi tetap kita harus perhatikan data ekonomi, politik yang di negara tersebut. Nah, terus saya akan lanjut ke pengertiannya sendiri. Risk to reward itu apaan sih? Makhluk apaan nih? Penting banget. Padahal kan cuma risk to reward. Nah, risk to reward itu pada dasarnya adalah perbandingan risiko terhadap imbal hasil yang kita lakukan dalam transaksi kita di pasar forex. Contoh, misalnya saya trading satu kali trade saya siap rugi $10. Ya saya jangan mau
keuntungan saya $5 atau $1, ya tekor bandar saya namanya. Kalau bisa saya siap rugi itu cuma 5%, $5, tapi saya untung itu harus sekali transaksi $10. Nah, itu namanya risk to reward 1:2. Tujuannya untuk apa? Biar seapes-apesnya kita, winning rate-nya kita kecil itu 30%-an. Kalau risk to reward-nya kita gede, ya aman. 1:4 misalnya saya dapetin. Untungnya saya 4, saya resiko 1. Meskipun winning rate-nya saya cuma di bawah 50%, 30-40 ya saya tetap untung. Nah, itulah nyebabin kenapa kok risk to reward itu sangat penting. Nah, risk to reward juga kita bisa kalau mau main aman langsung titik stop loss sama TP kita pasang jadi satu juga boleh. Terus cara ceknya gimana? Boleh cek di TradingView, boleh pakai TradingView atau enggak hitung manual, boleh silakan. Di MetaTrader 4 bisa enggak? Bisa. Sekarang udah zamannya teknologi, semua udah ada, jadi silahkan cari-cari di Google lah. Nah, itu nanti nemu semuanya. Jadi nggak usah kita kayak dihitung manual, dihitung kalkulator, ya nggak usah. Udah zamannya teknologi sekarang. Terus yang ketiga, dalam perdagangan forex itu nggak ada jaminan orang bisa untung. Nah, kalau ada kalimat tidak ada jaminan orang bisa untung, berarti ada juga resiko kerugian di sini. Nah, dalam semua bisnis juga seperti itu, ada risikonya dan ada keuntungannya. Nah, kalau misalnya kayak gitu terjadi, kalau saya jadi pengusaha nih, nah secara otomatis kan kalau saya punya bisnis kayak gitu, saya bangun SOP-nya dong. Nah, SOP inilah risk to reward-nya. Terus jangan sampai kita ruginya lebih besar daripada keuntungannya kita. Masa kita siap untung $1-2 tapi ruginya $100-200 kan hampir nggak masuk di akal. Lebih tepatnya agak gila dikit kalau untungnya kayak gitu. Nah, itu paling, sebulan 2 bulan lagi bangkrut lah kok modelannya kayak gitu. Itulah yang penting kita bolak-balik saya tekanin risk to reward adalah materi paling penting. Ini salah satu penjabaran dari money management. Nah, terus cara menghitungnya gimana? RR atau risk to reward. Yang pertama kita harus tentuin dulu kita entry-nya di mana. Jangan sampai kita pencet dulu baru kita mikir. Nah, itu paling sering tuh Amel itu di pasar. Orang tuh nggak mikir kalau dia mau keluarnya di mana atau TP-nya di mana. Taunya dia pencet dulu nih. Lihat indikatornya udah di bawah banget nih, udah sampai support. Dia pencet dulu. Nah, mencet dulu, udah mencet, oh kok makin turun lagi, kok makin turun lagi. Nah, dari sana baru dia mikir, stop loss gue di mana ini? Kapan saya menyerah? Kapan equity saya nahannya sampai mana? Nah, waktu dia cut loss dia terbang itu. Nah, itu yang keseringan terjadi. Oleh sebab itu, kalau saya dulu pernah jelasin soal trading plan, nah, risk to reward adalah salah satu bagiannya. Kita tentuin dulu entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, target profit-nya di mana. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, coba dihitung jarak antara kita entry-nya sama stop loss-nya di mana. Jangan sampai kita TP-nya itu, jarak entry sama TP itu lebih kecil daripada entry-nya kita sama stop loss-nya kita. Nah, itu kita harus hitung di awal. Ngitungnya gimana? Boleh pakai TradingView, boleh hitung manual. Kalau ditanya yang paling enak yang mana? Dicoba aja dulu semuanya. Kalau saya lebih nyaman pakai TradingView. Bukan saya ngiklanin atau apa. Cuma jika menggunakan TradingView itu lebih aman kalau dalam menggunakan trading. Lebih mudah lah, fitur-fiturnya juga lebih banyak. Tapi kalau Bapak Ibu ada aplikasi lain, boleh kita sering-sering diskusi di sini. Karena namanya ilmu juga kan kita nggak bisa bilang, oh saya paling pintar. Enggak. Kita sama-sama saling berbagi dan sama-sama saling belajar di sini. Nah, terus yang ketiga, ini hampir mirip-mirip. Terus yang keempat, pilihlah posisi trading itu kalau bisa risk to reward-nya jangan jomplang. Minimal-minimal itu kalau bisa resikonya satu, yang kita dapetin dua. Contoh, saya siap rugi $5 dengan potensi keuntungan $10. Itu artinya 1:2. Kalau 1:3, saya siap rugi $5 dengan potensi keuntungan saya untung $15. Itu artinya 1:3. Dan itu sangat penting dalam kita dunia trading. Jadi, nggak boleh kita bilang, oke kita risk to reward-nya kita nggak atur. Bubar yang ada tradingnya kita. Namanya trading, itu kita harus nentuin dulu di awal. Jangan sampai kita trading itu udah nggak ada trading plan-nya, risk to reward-nya nggak dijaga, bubar yang ada.
Jadi logikanya kita harus masuk ke logika bisnis. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, punya usaha, pakailah logika bisnis itu untuk trading forex. Karena mau gimana-gimana pun, arti sebenar-benarnya daripada trading adalah berdagang. Cuma bedanya apa? Ini yang kita dagangkan mata uang. Kalau kita masuk ke sektor real yang kita perdagangkan mungkin Bapak Ibu jualan baju, jualan kerupuk, atau jualan apa, kopi. Nah, itu kan yang dijual barang fisik. Nah, kalau ini barang aset-aset keuangan yang mungkin secara bentuk nggak kasat mata kayak permen ini. Nah, permen ini beda nih Kak Amel. Itulah pentingnya kita harus tentuin trading plan sama risk reward dulu di awal. Sama logikanya kita harus masuk ke bisnis itu. Kalau logikanya udah masuk, bisnisnya kita udah ngerti, SOP-nya udah ngerti, itu bisnis pasti aman. Itu jalan ke ambil bisnis. Tapi kalau SOP yang kita nggak ngerti, kita cuma tahu apa? Saya tahu ketika saya telepon mentor saya, maka mentor saya yang kasih jawaban. Itu hati-hati. Karena mau gimana-gimana pun kalau kita terlalu banyak bergantung sama orang, maka resiko terbesar kalau orangnya kena serangan jantung kan repot juga ya. Nah, kalau orangnya nggak mau balas atau nggak ketiduran, ya susah juga kan kita. Oh maaf mas, saya ketiduran. Akunnya udah MC duluan nanti. Itu yang kita harus jaga lah, jangan sampai kita terlalu bergantung sama orang. Andalkan diri kita sendiri, andalkan ilmu kita. Nah, ini kita akan bahas studi case nih. Tadi kan saya udah jelasin panjang lebar tuh soal risk to reward apa, terus strateginya gimana. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian studi case. Nah, misalnya nih, ini seorang tradernya saya ganti ke Amel aja ya, biar seru. Misalnya nih, Kak Amel ingin masuk posisi trading nih, Euro USD. Nah, terus Kak Amel pengen nih mutusin untuk buy Euro USD pada harga 1.2000. Nah, untuk netapin stop loss-nya 1.1950. Nah, terus TP-nya di mana? Kak Amel bilang, oke saya TP di 1.2200. Ini namanya case study-nya yang kita akan bahas. Berarti ini area stop loss-nya, ini area taking profit-nya. Ini stop loss, SL. Nah, kalau ini TP-nya. Nah, sekarang kita jabarin ke studi case-nya gimana. Nah, kalau gitu, kita lihat nih. Risk to reward-nya itu adalah jaraknya. Jarak entry dengan stop loss adalah 50 pips. Kok bisa 50 pips? Kita hitungnya gimana? Kita hitung aja. 1000 dikurangin segini stop loss-nya. Nah, ini itu satu ya, tiap dia turun ini satu. 1, 2, 3, 4. Dia ada A, B, C, D. Nah, ini satu ini satu. Jadi kalau misalnya dia ini kurang ini kan 50 poin ya. Nah, itu bacanya 50 pips. Nah, hitungnya cuma A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Kalau dia ada di yang kelima ini biasanya saya tutup. Kalau saya nggak hitung. Cukup 4 aja. A, B, C, D. Nah, terus kalau misalnya saya tutup dulu annotate-nya biar nggak. Nah, berarti resikonya Kamel di sini berapa? 50 pips kan? Siap rugi sebesar 50 pips setiap transaksi di Euro USD. Contoh. Terus reward-nya berapa? Nah, tinggal dikurangin aja nih. Target profit kita dikurangin dengan entry-nya kita. Contohnya kita dapat angka 200 pips. Nah, berarti keuntungannya Kamel itu adalah kalau berhasil trading plan-nya, berhasil strateginya, itu untungnya 200 pips dengan meresikokan 50 pips. Nah, bacanya kayak gitu, Kak Mel. Nah, berarti artinya apa? Risk to reward-nya di sini adalah 1:4. Dapat 1/4 dari mana? Resikonya 50 pips, keuntungannya 200 pips. Ya tinggal dibagi aja 200 bagi 50 berapa? 4 kan? Nah, dimasukkan 1:4. Gitu. Itu gambaran sederhana tentang risk to reward. Jangan sampai materi ini kita kelewatan. Kenapa? Karena ini salah satu materi yang kalau saya rasa ini penting untuk kita dalam trading. Karena namanya kita trading kan nggak mungkin kita untung terus ya. Kita ada juga titik ruginya, ada juga kita stop loss-nya, ada juga kita dalam tanda kutip di market tuh nasib apesnya kita ada. Nah, untuk jaga supaya kita nggak MC waktu hal itu terjadi, kita harus terapin namanya
risk to reward ratio. Gitu Kak Mel, sama kayak bisnis lah. Nggak mungkin kan kita siap gambling besar-besaran tapi untungnya kecil-kecilan kan, ya itu bukan bisnis namanya, tapi hobi itu. Nah kalau hobi kan kita siap rugi banyak ya, tapi untungnya dikit ya. Kadang-kadang kita boncos terus. Jangan jadikan trading itu hobi, jadikan trading itu adalah bisnis. Kalau hobi ya kita deposit terus ke broker, nggak pernah WD. Nah, terus Nah, ini strategi manajemen resiko nih. Nah, salah satu strategi manajemen resiko itu ada 6. Yang pertama, kita bisa pakai namanya stop loss order untuk tahu titik kita nyerahnya di mana. Terus yang tadi udah saya jelasin tentang take profit order juga boleh. Nah, ini yang ketiga yang menarik nih. Trailing stop atau yang biasa kita sebut namanya stop loss plus. Contoh, entry harganya di sini. Kan stop loss-nya harusnya di sini ya. Di sini stop loss, di sini TP. Aduh, jelek banget gambarnya. Oke, ya gini. Ini TP, ini stop loss kan. Nah, kalau misalnya entry-nya kita di sini, terus harganya udah running di atas harga entry, kan kita profit nih. Benar nggak? Nah, tapi TP-nya mau saya cabut nih karena mau dekat. Ya udah cabut aja TP-nya. Nah, kalau TP-nya cabut, gimana caranya? Supaya kita tetap profit kalau kita tinggal-tinggal. Ya kita naikin stop loss-nya di atas harga kita entry. Jadi kalau dia turun nyentuh stop loss, kita tetap untung. Itu namanya trailing stop. Nah, jeleknya trailing stop, kita harus namanya open laptop kita, sambungkan laptop kita dengan internet. Nah, kalau nggak mau nyambungin gimana caranya? Ada namanya VPS teknologinya. Apa itu VPS? Virtual Private Server. Itu untuk supaya trailing stop kita tetap ada. Kalau trailing stop MetaTrader 4-nya kita tutup di laptop dan kita matikan, trailing stop-nya hilang. Itu jeleknya trailing stop. Jadi harus ada namanya VPS. Nah, VPS itulah yang berguna untuk naikin stop loss kita. Kalau misalnya stop harganya makin naik, kalau harganya makin naik kan enak ya. Stop loss-nya makin naik juga. Ntar mungkin stop loss-nya di sini. Terus naik lagi, stop loss-nya naik lagi. Ini cocok dipakai kalau misalnya pasarnya lagi one way, naik ke atas. Kayak gold kita beli di bawah banget. Daripada kita TP nggak jelas, mending kita naikin aja trailing stop. Kan enak kan? Nah, itu salah satu strateginya saya. Nah, terus positioning sizing. Itu untuk ngatur ukuran posisi trading berdasarkan resiko dan ukuran akun trading. Kayak saya juga, saya nggak ada namanya akun itu cuma satu. Akunnya ada banyak. Nah, setiap akun kan equity beda-beda ya. Masa kita jualan apa ya? Jualan barang-barang branded sama jual barang-barang yang nggak branded itu manajemen resikonya sama, modalnya sama kan nggak juga ya, pasti beda-beda. Nah, strateginya juga harus beda. Itulah pentingnya kita namanya positioning sizing. Misal di akun saya yang besar, saya berani buka 0,1. Di akun saya yang paling kecil, modalnya cuma $600. Nggak mungkin saya buka 0,1. Bubar yang ada akunnya. Yang ada kan ya pasti saya bukanya 0,01 dengan titik entry yang tepat. Jangan sampai saya ugal-ugalan tradingnya. Masuk dikit, langsung ledger lagi. Masuk dikit, langsung ledger lagi. Nah, jarak, misalnya contohnya aku entry di sini nih, entry. Terus harganya naik lagi nih. Saya nge-sell, terus saya entry lagi dekat-dekat gini kan nggak boleh. Nah, itu harus dihitung semua. Kalau mau dekat-dekat boleh nggak? Boleh, tapi money management-nya harus dihitung. Nah, itu gambaran singkatnya tentang positioning trading nggak? Position sizing nggak? Nah, terus yang kelima, itu kita bahas masalah diversifikasi. Ingat, instrumen keuangan tuh ada banyak, Bapak Ibu. Nggak cuma di forex aja. Nggak cuma di saham aja. Nggak cuma di kripto aja. Nggak di obligasi aja. Jadi kita harus bagi-bagi. Diversifikasi berdasarkan resiko-resikonya kita. Contoh, saya itu sistemnya nggak 100% uang saya masuk di forex. Kalau uang 100% masuk di forex ya deg-degan kan Kak Amel kan. Itu ibaratnya kita all in di satu tempat ya, jangan. Bagi-bagi. Contoh saya di forex itu masuk 60%. 60% aset saya di forex. Terus 10% di saham. Nah, ini saham nih. Ini 10%-nya di saham nih. Ini FX saja ya forex. Nah, terus sisanya berapa? Sisanya berapa Kak Amel? Coba dihitung. 30 ya? Nah, 30% masuk di mana?
masuk di kripto. Di koin-koin gini sistemnya. Nah, kalau sekarang gimana kalau misalnya profitnya kripto 2 kali lipat atau enggak naik 3 kali lipat, posisi saham naik 2 kali lipat, kan naik kan ini. Nah, kalau dia naik biarin aja kok saya. Kalau saya nggak saya otak-atik lagi, saya biarin aja. Atau enggak sisa duitnya masukkan di obligasi. Itu mainnya. Jadi jangan cuma taruh di satu aset, kalau bisa di banyak aset. Nah, kalau misalnya di saham udah jatuh, di kripto udah jatuh, kan di forex kan aman-aman aja kita trading ya. Nggak bisa forex tuh dia nggak bisa jatuh kenceng banget, kecuali kita overload. Kalau kita money management-nya udah diatur, hitungannya udah benar pasti aman. Nah, bisa juga uang dari forex ini kita suntik ke aset-aset kita yang lain kayak kripto, saham, kalau dia lagi murah. Dan itu nggak ada yang salah dalam strategi itu. Setiap orang punya strateginya masing-masing, dan kita juga berhak dong kalau misalnya, "Oke, saya nggak setuju sama kamu, saya revisi ya strateginya." Ya silakan saja. Nah, terus yang keenam itu risk to reward. Tadi kan udah saya jelasin panjang lebar lah, jadi saya nggak jelasin terlalu dalam lagi di sini. Tinggal diputar aja video YouTube-nya nanti. Oke, lanjut. Nah, ini keuntungan kita kalau gunakan risk to reward itu gimana? Salah satu keuntungan kita gunakan risk to reward itu untuk ngurangin resiko kerugian yang besar. Namanya kita di pasar ya, Kamel ya. Namanya hari apes tuh nggak ada di kalender. Ada nggak hari apesnya saya margin call hari ini saya tulis di kalender gitu, "Kalender, hari ini Amel rugi $1.000." Nggak ada kayak gitu, nggak ada di kalender. Jadi gimana caranya? Ya kita harus namanya risk to reward dong. Setiap dunia bisnis pasti ada SOP-nya. Bapak Ibu yang punya pabrik atau punya, bisnis kecil-kecilan, home industry kan pasti ada SOP-nya sendiri ya. Nggak mungkin ugal-ugalan kan. Mungkin di pabrik yang cepat terbakar bilangnya dilarang merokok, ya wajar dong untuk ngurangin resiko. Nah, terus yang kedua, meningkatkan peluang keuntungan yang lebih besar. Jadi seapes-apesnya kita misalnya rugi berturut-turut nih di pasar, salah baca, ya kita bisa balikkan kerugian itu dengan keuntungan lagi yang lebih besar ketika pasarnya lagi bagus dan analisa kita lagi benar. Nah, yang ketiga kita bisa menentukan risk management yang tepat. Kasarannya nih, dalam satu kali transaksi siap rugi berapa, untungnya berapa. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, dapat meminimalkan pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan kita dalam trading. Contoh nih Kak Mel punya uang 30 juta buat trading forex. Terus all in 1 lot, 2 lot, 3 lot, sekali rugi langsung 500, 600. Contohnya sekali rugi 5 juta, 5 juta, 6 juta. Deg-degan nggak itu? Deg-degan dong. Ya deg-degan, keringat dingin langsung. All in uang semua kan? Nah, itulah pentingnya risk to reward. Jadi kita harus hitung risikonya di awal, tujuannya itu apa, supaya kita nggak terpengaruh sama emosinya kita sendiri. Karena di pasar itu, kalau yang saya lihat dari semua teman-teman saya yang trading, teman-teman saya yang jago-jago itu trading, yang paling penting itu bukan cuma gimana cara dia otaknya pintar dalam menganalisa, tapi gimana cara dia ngatur emosi. Kalau risk to reward-nya nggak diatur, terus tradernya nafsuan, mau untung gede, ya susah kita juga. Ruginya gantian dia rugi gede, bubar. Ya itu pentingnya kita ngatur emosi juga dalam trading. Jadi nggak bisa kita ugal-ugalan lah kalau trading itu. Harus pelan-pelan, yang penting itu tepat dan intinya kita trading itu jangan ugal-ugalan, harus tepat kitanya, targetnya kita harus tercapai tanpa kita kerugian banyak, meminimalisir kerugian. Nah, efisiensi dan efektif lah kalau dalam ilmu kampus biasanya saya bilangin, harus efisiensi, harus efektif. Nah, cuma ini kita terapin dalam forex aja. Itu kan ilmu teori, kita praktekkan di pasar. Nah, jadi sekarang masuk ke kesimpulannya nih Kak Amel. Nah, sekarang saya mau tanya ke Kak Amel nih. Jadi, kalau selama pengalamannya Kak Amel nyoba trading tuh, pernah nggak ada titik nyerahnya di mana? Selalu pakai nggak stop loss? Pernah aku pakai stop loss waktu itu. Oh nggak ugal-ugalan ya? Enggak. Biasanya trading pemula itu gini Kak Amel modelnya. Saya punya $100 nih. Terus kalau saya all in full margin, saya bisa untung $300-400. Enak kan? Jadi saya nothing tulus lah dia bilang. Ya silahkan aja coba itu $100 jadi MC, $100 MC. 6 kali dia nyoba. Itu
ruginya berapa? $600 ya? Mhm. Nah, $600 gantian yang ke-7 dia nyoba, dia untung 2 kali, 3 kali lipat, jadi $300 kasarannya yang paling gede ya. Nah, tapi yang dia ingat dia menang 300, yang rugi 600 nggak yang ruginya 600 nggak pernah diingat. Yang dia ingat, saya untung 300. Ya itu yang susah nanti kita dalam dunia trading. Jangan terjebak sama kayak gitu-gitulah. Itu pentingnya risk to reward dalam dunia trading. Manajemen resiko itu sangat penting untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan peluang keuntungan. Itu sudah 100% terjadi untuk trader-trader yang serius atau enggak trader yang pengen make money dalam dunia pasar forex. Karena apa? Karena trading forex itu beresiko sehingga trader itu harus mengikuti SOP yang ada dalam manajemen resiko untuk bisa mencapai ekspektasi yang realistis dalam mencapai tujuan trading. Ingat, ekspektasi yang realistis. Dunia trading itu banyak kok ya orang-orang yang ekspektasinya nggak realistis. Sebulan mau untung 40%, 50%, atau enggak 30%, pasti tiap bulan, nggak pernah rugi. Kalau emang dia punya jurus kayak gitu, punya skill 30%, 40% tiap bulan nggak pernah rugi, ya dia nggak mungkin nunjukkan ke kita dong, udah jadi tradernya perbankan dia sudah. Udah diambil sama JP Morgan entar itu anak, gitu. Jadi, ya janganlah kita bersilau-silau mata lihat trading untung gede atau enggak trading untung 40-30% fix, ikut kopi lah, apalah. Nanti saya ajak ngopi semua nanti. Itu janganlah diikutin. Ya kita realistis-realistis saja, sebulan bisa dapat berapa, setidaknya kalau paling bagus di atas suku bunga bank setahun, paling jelek ya kita dapat secukupnya. Oke, lanjut. Oke, udah selesai cepet banget ya Kak Mel ya, nggak berasa. Jadi ini untuk penutupan dari webinar rutin kita di Smart Trader di hari Selasa. Bapak Ibu ada info-info atau pengen ngajak-ngajak temen, boleh silahkan invite dia melalui linknya Kak Mel atau enggak nanti Kak Mel share ya di kolom chat ya tentang linknya Smart Trader. Jadi kita di sini ada sosial media, ada apa ini Twitter ya simbol burung ini ya, Twitter, terus TikTok, ada Facebook dan ada YouTube. Di dalam ini semua kita akan sharing-sharing informasi yang menarik soal trading. Kenapa? Karena tujuannya kita adalah siapa saja bisa profit dari trading dan kita juga sedang ngajarin orang supaya orang lain nggak kena tipu dalam industri perdagangan valuta asing. Hanya dengan kita ngelakuin itu, kita ngedukasi orang, maka kita akan nambah banyak teman tiap harinya. Gitu, Kamel. Banyak teman, banyak rezeki. Lanjut.